Shalom semuanya, selamat pagi. Mari kita konsentrasi kembali dan salam sehat bagi kita semua. Jaga kesehatan, jangan sampai terkena penyakit COVID-19. Gunakan masker, ikuti protap pemerintah. Kelas kita pagi ini mempelajari kitab 2 Samuel dalam studi PL3. Ya, dalam kitab 2 Samuel, maka ruang lingkup pembahasannya itu adalah pemerintahan Daud, ya, pemerintahan Daud yang akan kita pelajari. Perlu diperhatikan bahwa kalau 1 Samuel itu meliputi sejarah selama hampir 1 abad, dari kelahiran Samuel hingga kematian Saul, ya sekitar tahun 1105 sebelum Masehi sampai 1010 sebelum Masehi, maka kitab 2 Samuel hanya mencatat pemerintahan Daud, yang dimana satu masa yang lamanya kurang lebih 40 tahun, sekitar tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Jadi ruang lingkup pembahasan ataupun yang kita pelajari, 2 Samuel hanya mencatat pemerintahan Daud, suatu masa yang lamanya kurang lebih 40 tahun. Mari kita lihat kehidupan dan kita membahas sedikit masuk lebih lagi dalam kehidupan bagi Daud. 2 Samuel seringkali dianggap sebuah sejarah kehidupan Daud, karena memang penjelasan tentang kehidupan Daud, tentang apa yang Daud lakukan, itu dalam 2 Samuel dijelaskan secara rinci dan banyak. Di dalamnya kita baca tentang keberhasilannya, kegagalan dalam Daud, apa yang dia gagal, kemudian dosa-dosanya, dosa-dosa Daud, khususnya mengenai lika-liku dan perjuangan hidup yang harus dialaminya. Namun di dalamnya terselip dalam sebuah kisah suatu janji yang kemudian digenapi di dalam Kristus. Ini dalam kitab 2 Samuel. Kemudian apalagi, Daud bukan saja pilihan Allah pada waktu itu, dia juga menjadi garis awal atau awal garis keluarga yang akan membawa pada keturunan sampai sang penebus itu, Yesus itu sendiri. Jadi dari keturunan Daud ini merupakan garis keturunan yang lahirnya Kristus. Ya, maka begitu pentingnya Daud dalam kehidupan yang dicatat dalam 2 Samuel ini. Kita lihat apa dalam kekuatan, kemudian Daud menghadapi siapa saja. Daud ini mempunyai karunia besar. Dia menjadi pemimpin pasukan militer, pasukan yang kuat. Orang-orang yang di dalamnya yang membantu adalah pahlawan-pahlawan, orang-orang gagah perkasa yang menjadi legenda di zaman-zaman mereka. Saudara, kalau saudara membaca kitab 1 Samuel, 2 Samuel, saudara akan menemukan orang-orang hebat ini yang mengalahkan Goliat yang lebih besar lagi. Jadi kalau cuma Daud mengalahkan Goliat, ini pahlawan-pahlawannya Daud ini juga mengalahkan orang-orang raksasa-raksasa itu juga. Waduh, kisahnya ada dalam Alkitab, ada dalam 2 Samuel. Saudara boleh baca itu. Kemudian Daud ini sudah menguasai, ketika menguasai seluruh bangsa Israel, dia kemudian mengkonsolidasikan kerajaannya, mengumpulkan. Kemudian dia mulai mengambil negara-negara tetangga, diserang negara tetangga, mengambil tanah-tanah itu yang memang mestinya dari zaman Yosua dan kemudian harusnya dilanjutkan dalam Hakim-Hakim, tapi orang Israel tidak melakukan itu. Negara-negara yang tetangga yang susah dikendalikan, mereka lancarkan serangan-serangan untuk menyerang mereka. Ya. Dan itu ada dalam 2 Samuel 8 ayat 1 sampai 14, Samuel pasal 10, Samuel pasal 11, Samuel pasal 12. Tindakan serangan ini juga bermanfaat untuk melindungi daerah-daerah kekuasaannya Daud dari serangan musuh, tapi sekaligus memberikan kekuasaan yang lebih luas lagi daerahnya yang dari sebelumnya. Jadi dia mengembangkan areanya itu.
menjadi lebih luas lagi. Kemudian kita lihat pemerintahannya, sistem ataupun apa yang Daud lakukan. Di mana sisi lemahnya? Di dalam di dalam 2 Samuel, maksud saya 2 Samuel pasal 8 ayat 15 sampai 18 dan pasal 20, maka di situ saudara akan melihat orang-orang tokoh-tokoh pegawai-pegawainya Daud yang berkuasa di dalam masa pemerintahan Raja Daud. Daud ya kemampuan kalau kita melihat dalam 2 Samuel 15 ayat 16 yang mengkisahkan Absalom yang membuat perpecahan, membuat kerisuhan dengan rakyat, itu menunjukkan Daud bahwa bukanlah orang yang dapat mengelola satu pemerintah dengan baik, karena ada hal yang datang dari anaknya sendiri, ya, hal yang tidak baik. Absalom memberontak dan membuat rakyatnya pun dipengaruhi oleh Absalom. Ya, Daud mengalami yang namanya bahwa Absalom menimbulkan perang saudara, ya, menimbulkan perang saudara. Kemudian mulai ada pembelaan pro dan sana sini, itu menunjukkan kontrol pemerintahannya Daud yang lemah di dalam hal ini, ya. Kemudian ada satu kekeliruan di dalam masa kepemerintahan Daud yang dia akhirnya harus menerima risiko, sehingga banyak orang Israel yang harus mati, yaitu di dalam peristiwa di dalam 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 10, yang dimana Daud mengadakan sensus sehingga Allah tidak suka ketika Daud melakukan sensus itu, dan akibatnya banyak rakyatnya yang harus menanggung dan banyak yang mati. Kita lihat masalah rumah tangga di kehidupan Daud. Sekalipun poligami pada waktu itu dalam perjanjian lama tidak dilarang, tetapi dalam kehidupan Daud dalam rumah tangganya menunjukkan itu sebagai kelemahan. Karena apa? Karena ketika dia punya banyak istri dan banyak gundik, ya, dengan serta keluarga yang merupakan besar, yang begitu besar, sekalipun pada masa itu mungkin itu berbicara tentang simbol atau status seorang yang raja dan kedudukan yang besar, tetapi efeknya adalah keluarga yang begini menimbulkan bahaya, sehingga akan terjadi perebutan pewaris takhta. Kenapa Absalom berontak? Karena ingin memberontak untuk menjadi pewaris, untuk memegang kuasa. Ya, itu menjadi ancaman bagi Daud. Ya, kemudian kalau melihat anak-anak Daud, Absalom itu, maka dapat dikatakan Daud bukanlah orang tua yang terbaik. Bukanlah orang yang menunjukkan dia dapat mengatasi rumah tangganya, mendidik anaknya atau mendisiplinkan anak-anaknya, sehingga akibatnya dia harus menanggung derita. Dan ini pun juga akibat daripada apa yang dia lakukan ketika dia mengambil Batseba dengan cara yang salah, merancangkan pembunuhan terhadap suaminya, ya. Berikut kita lihat tujuan dari kitab ini. Saya secara cepat, saudara-saudara. 2 Samuel ini merupakan lanjutan sejarah yang mencatat tentang kerajaan Israel, yang dimana tadinya pemerintahan Allah secara langsung kepada orang Israel, tetapi hadirnya sistem kerajaan monarki dan kerajaan yang sifatnya teokratis, kerajaan yang dipimpin ataupun kerajaan yang sifatnya Allah yang menguasai, ya, sehingga pelantikan raja harus melalui nabi, ya. Nah, ini kisah Samuel adalah lanjutan kisah yang dari kitab 1 Samuel, sejarah teokrasinya, sejarah kerajaan Israel itu, ya.
Kemudian kitab ini juga secara dalam mengilustrasikan kehidupan pribadi dan bagaimana Daud memerintah, bagaimana syarat-syarat perjanjiannya, dan mereka harus mengikuti perjanjian syarat yang disampaikan di dalam kitab Ulangan yang dalam Musa sampaikan, yaitu ketaatan pada hukum Allah, ketaatan pada perjanjian Allah. Ketika orang Israel taat, maka berkat-berkat Allah turun ke atas mereka. Ulangan 27, Ulangan pasal 28, Ulangan 29, Ulangan pasal 30 menyampaikan itu. Kalau mereka mengabaikan dan tidak taat kepada hukum Allah dan tidak memegang perjanjiannya, maka mereka akan menerima hukuman atau kutukan. Itu konsekuensinya, ya. Kemudian kita lihat survei kitab ini. Catatan lengkap dari kehidupan Daud itu tertulis dari 1 Samuel pasal 16 hingga pasal 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11. Jadi 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja mencatat kehidupan tentang Daud secara lengkap. Kitab 2 Samuel dimulai dengan kematian Saul dan kemudian pengurapan Daud di Hebron sebagai raja, kedudukan dia di atas menjadi raja atas Yehuda, dan selama 7,5 tahun pasal 1 sampai Samuel pasal 1 sampai pasal 4 maksud saya. Dan sisa kitab ini memusatkan perhatian pada 33 tahun berikutnya dalam kehidupan Daud sebagai kedudukannya seorang raja yang memerintah dalam seluruh wilayah seluruh orang Israel. Ingat baik-baik, ketika mereka keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa, kemudian Musa mati digantikan oleh Yosua, kemudian Yosua mati dipimpin oleh hakim-hakim, dan sifatnya skalanya tidak lagi menjadi skala nasional, skala pemimpin yang tidak sifatnya keseluruhan karena Yosua sudah mati menggantikan hakim-hakim. Tetapi ketika muncul Samuel, maka muncullah sifatnya kepemimpinan yang nasional. Nah, kepimpinan nasional Samuel ini dilanjutkan oleh Saul, kemudian Saul digantikan oleh Daud. Peralihan kitab ini juga, titik peralihan kitab ini yang begitu penting dimulai dari kehidupan Daud, dimulai dari perzinannya dengan Batseba dan pembunuhan Uria. Maka ada lembaran gelap yang melambangkan secara Daud ini raja teokratis yang di bawahnya berkenan ada hikmat dan pengurapan Allah, tetapi ketika perzinaannya dengan Batseba itu maka ada peralihan-peralihannya, ya. Daud melakukan merebut Yerusalem dari suku Yebus dan menjadikan ibu kota Israel, itu pasal 5. Ya, dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 25. Bagaimana Daud merebut kota Yerusalem itu dari suku Yebus. Dan ketika Daud menguasai dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, maka kerinduan Daud membawa kembali tabut perjanjian dari rumah Obed Edom untuk dibawa kembali ke Yerusalem, di mana mereka menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota, dan kerinduannya Daud ingin membangun bait suci secara permanen. Ya, karena mereka sudah tidak lagi mengembara di padang gurun, maka Daud ingin membangun bait Allah secara permanen, tidak lagi dalam bentuk kemah suci. Ya. Berikut, menaklukkan musuh-musuhnya Daud dimulai dengan bangsa Filistin pasal 8 sampai pasal 10. Dalam peperangan Daud ini, Daud hebat dan keluar biasa, maka makin lama makin besarlah kuasa Daud. Sebabnya karena Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. 2 Samuel 5 ayat 10. Kepimpinannya yang kuat
maka menarik banyak orang pahlawan-pahlawan gagah perkasa dan membangkitkan kesetiaan yang mendalam bagi Daud. Daud sadar betul bahwa Allah telah menempatkan dirinya sebagai raja atas Israel, dan dia dengan terus terang bahwa kepimpinannya bukan di atas bangsa Israel itu karena kepimpinan yang datang dari pertolongan Allah. Allah berjanji kepada Daud bahwa seorang keturunan Daud yang akan duduk di tahtanya, yang akan menggenapkan secara sempurna peranan seorang raja teokratis. Ya, itu ada dalam nubuatan Yesaya 9, Yesaya pasal 11, Yesaya 23, Yeremia 23 dan Yeremia 33. Penebusan peranan raja, seorang yang sempurna, raja teokratis. Ini menunjukkan kepada Kristus, King of the King, raja di atas segala raja. Oke. Tetapi setelah dosa perzinaan dan pembunuhan tragis yang dilakukan oleh Daud, maka kehancuran dan pemberontakan moral melanda keluarganya. Ya, akibat apa yang dilakukan Daud, maka kehancuran dan pemberontakan moral terjadi di keluarganya. Ya, pasal 12 mencatat itu semua. Dalam 2 Samuel pasal 12 sampai pasal 17. Kemudian pemunduran moral dalam bangsa itu pasal 8 sampai pasal 20. Kemudian berkat nasional yang demikian diubah menjadi hukuman nasional. Pemazmur menjelaskan Daud bertobat dengan sungguh-sungguh. Sekalipun dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengalami pengampunan Allah, tetapi akibat pelanggarannya itu dia harus terima sampai di akhir hidupnya Daud. Ya, sampai di masa akhir hidupnya Daud, dia harus terima itu semua akibat pelanggarannya. Sekalipun demikian, Allah tidak menolak Daud sebagai raja. Beda dengan Saul. Ya, Daud kesalahannya, sekalipun dia punya kesalahan yang begitu luar biasa, tapi Allah tidak menolak Daud sebagai raja. Ya, Allah tidak menolak Daud sebagai raja. Perhatikan baik-baik, kenapa Allah menolak Saul, kenapa Allah tidak menolak Daud. Sesungguhnya hati Daud yang merindukan Allah tercermin dalam gubahan dalam mazmur-mazmurnya, dan kebenciannya akan segala bentuk penyembahan berhala itu menjadikan teladan dan tolak ukur bagi semua raja Israel. Ya, Daud dikenal orang yang menjauhkan ala-ala ilah-ilah asing, tapi Daud dikenal seorang penyembah, pemuji. Dan maka lahirlah pondok Daud. Pondok Daud yaitu pujian penyembahan. Dari Daudlah kita kenal pujian penyembahan kepada Allah. Itu lahir Daud, yang orang yang memuji dan penyembahannya. Dari Daud inilah bentuk dan akhirnya menjadi teladan bagi raja-raja, harusnya menjadi teladan bagi raja-raja seluruh keturunan. 2 Samuel diakhiri dengan pembelian tempat pengirikan Araunah oleh Daud, yang kemudian menjadi tempat didirikannya bait suci, yang membangunnya adalah Samuel. Ciri khas kitab ini, ada 5 ciri khas kitab ini, ingin membagikan dalam kitab 2 Samuel ini. Ciri khas yang pertama adalah kitab 2 Samuel ini mencatat peristiwa-peristiwa yang penting dalam pemerintahan Daud selama 40 tahun. Termasuk perebutan Yerusalem dari suku Yebus, dan tempat jadikannya Yerusalem sebagai pusat politik dan keagamaan Israel. Kehadiran bait Allah itu jadi tempat pusatnya. Kemudian hidupnya ada di tengah-tengah kurun waktu kehidupan antara Abraham dengan Yesus Kristus. Jadi kehidupan masanya Daud. Ya. Ciri khas yang kedua,
Titik pusat kitab 2 Samuel ini terletak dalam pasal 11 ayat 1 sampai 27. Yang bagaimana mencatat dosa Daud yang tragis yang melibatkan Batseba dan suaminya Uria yang dibunuh dalam rancangan pembunuhan berencana. Nabi yang mencatat sejarah kitab ini menekankan bahwa sekalipun perzinahan dan pembunuhan oleh Daud telah dilakukan dengan diam-diam, dosa itu dihukum secara terang-terangan oleh Allah pada satu tingkat kehidupan. Ya, dalam kehidupan Daud, dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan nasional. Jadi karena dosa yang dilakukan Daud, maka Daud harus terima efeknya. Dihukum dalam hukuman daripada Allah itu, baik pribadi Daud maupun keluarganya maupun bangsa Israel secara nasional. Ciri khas yang ketiga, ini menyatakan sebuah prinsip kepimpinan yang penting dan abadi dalam kerajaan Allah. Hati-hati, makin besar perkenaan dan urapan Allah atas hidup sang pemimpin, makin besar pula hukuman Allah apabila ia melanggar kepercayaan Allah dengan melakukan pelanggaran moral atau etis. Sekalipun di dalam Alkitab Daud dipuji sebagai orang yang berkenan kepada hati Allah, perkenan Allah berubah menjadi hukuman dan berkat-berkatnya berubah menjadi kutukan. Setelah Daud berbuat dosa, sebagaimana tercantum dalam peringatan Musa kepada Israel. Dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 31. Daud harus mengalami konsekuensi itu. Ciri khas yang keempat, pasal-pasal dalam kitab 2 Samuel menggambarkan dampak yang beriak, yang terus-menerus dari dosa atas keluarga dan seluruh negeri. Ya, jadi akibat titik peralihannya dari dosa perzinahan, ya, itu ada di dalam Daud pasal titik peralihannya dalam pasal 11, ya, pasal 11. Kemudian dampaknya itu Daud harus terima bagi pribadi, keluarga dan bangsa Israel. Ini tercatat dalam pasal 12, ya, sampai pasal 21, menunjukkan betapa keterikatan kesejahteraan seluruh bangsa dengan keadaan rohani dan moral pemimpinnya. Jadi moral pemimpin dan keadaan rohaninya itu keterikatan antara kesejahteraan dengan pemimpinnya, rajanya. Demikian juga dengan gereja Tuhan. Ciri khas yang terakhir dalam kitab ini 2 Samuel pembahasan kita, yaitu dalam ciri khas yang kelima, kitab ini menyoroti pelajaran moral abadi bahwa keberhasilan dan kemakmuran sering mendatangkan kelemahan moral. Hati-hati dengan kemakmuran, hati-hati dengan keberhasilan. Karena itu bisa mendatangkan kelemahan moral yang akhirnya menimbulkan kegagalan moral. Kehidupan dan pemerintahan Daud yang mengagumkan secara tragis tercemar dengan perzinahan dan pembunuhan ketika ia mencapai puncak keberhasilan dan kuasa sebagai raja. Kejatuhan Daud, keberdosaan Daud dalam kaitannya dengan Batseba, itu di mana Daud sedang berada di puncak-puncak keberhasilan, di mana Daud dalam puncak-puncak kuasanya sebagai raja. Hati-hati, maka kitab ini menyoroti sebagai sebuah pelajaran moral bahwa keberhasilan dan kemakmuran seringkali juga mendatangkan kelemahan moral. Kiranya dalam pembahasan ini yang singkat ini, saudara-saudara dapat memahami secara garis besar apa dalam kitab 2 Samuel ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Shalom.